Siang ini kita mau ketemu sama klien kita namanya Haris, ya, seorang driver yang pengen mencari pacarnya ya. Udah 4 tahun pacaran, tapi setelah terakhir dia ini kerja di Kalimantan, pacarnya ini nggak ada kabar. Pacarnya hilang. Ya, dan sekarang dia pengen mencari di mana keberadaan pacarnya. Dia ini serius, pengen mengajak menikah, pengen mengajak tinggal bersama yang tujuannya adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini karena kita janjian di suatu tempat ya di dekat situ, ya. Situ ada taman di situ, ya di daerah Jakarta Utara. Kita akan Itu klien kita. Hah? Ini yang baju biru. Kenapa sih itu? Hah? Peta. Kenapa mas? Hah? Kenapa mas? Saya mau dirampok mas. Apanya diambil? Langsung diambil. Tadi gimana itu ceritanya? Kok bisa tiba-tiba tasnya diambil? Tadi saya mau ke kantor. Hah? Karena terlalu lama saya mau ke kantor. Mau nemuin Mas Mandala. Ternyata tadi saya ditodong. Dia mau dicopet, dia mau dijambret, dan tasnya mau dirampok di situ. Jauh-jauh dari Kalimantan ke Jakarta, katanya bawa uang siap untuk menikah, mau dirampok tasnya. Coba dijual, ada yang hilang nggak? Tadi kita ngeliat dia jauh mas, saya pikir tadi kita mau cepet buru-buruan ke sini, cuman nggak sempet, dia udah kabur duluan. Udah aman mas, tapi mas ya? Bener, coba dompet handphone udah semua. Nah, KTP semua udah aman. Gue tanya sama dia gimana keadaannya, ada yang hilang nggak? Ada yang luka nggak badannya? Dia bilang alhamdulillah nggak ada mas. Barang-barang dia juga alhamdulillah nggak ada yang hilang. Tasnya diamankan sama dia, data-datanya juga lengkap. Alhamdulillah, berarti nggak kenapa-kenapa. Akhirnya gue ajak dia ngobrol, ya di suatu tempat, dan di situ dia ceritakan semua. Mas dari mana aslinya sih mas? Masih saya Jakarta. Jakarta? Iya. Coba dulu sini mas. Nah, tapi saya ngobrol sama Feli tadi katanya dari Kalimantan. Ya baru pulang kerja di Kalimantan. Apaan? Copet? Hah? Ini emang rawan. Oh rawan sih. Udah kita cepet aja, kita cabut dari sini ya. Sama hati-hati dari dompet-dompet ya. Iya. Jadi pas ini abis dari Kalimantan Iya, baru datang ini? baru pulang. Oh astagfirullahaladzim, baru Kapan datang. hari ini? Iya hari ini Mbak. Oh. Coba mas, tolong jelasin sama kita. Ini kan kalau kita kan baca lewat email aja Fel ya. Katanya mas kerja di Kalimantan, punya pacar, 3 tahun di perusahaan tambang ya. Nah, terus mau datang ke sini mau nyari pacarnya. Iya Mas. Coba jelasin gimana sih awal mulanya pacaran, terus siapa nama pacarnya gitu. Jadi saya ini punya pacar namanya Ayu. Ayu ya. Ya, Ayu ini memang tulang punggung keluarga Mas. Karena ayahnya juga kan udah meninggal. Dia mempunyai adik 2. Di sisi lain juga ini nih ibunya nih yang menjadi penghalang dalam hubungan saya sama Ayu. Kenapa ibu? Karena mungkin ibunya nih berpikiran sebelumnya memang saya kerja jadi driver rental mobil. Oh iya, aku pikir nggak driver tadi ya. Rental mobil. Jadi ibunya ini menganggap saya kurang dari materi. Dengan penghasilan sebagai supir atau driver rental mobil yang tidak tetap, ini yang menyebabkan Haris tidak disetujuin pacaran sama Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah ibunya Ayu. Karena apa? Karena itu. Ibunya Ayu namanya Ibu Ani ini menganggap Haris kurang mapan. Karena Haris penghasilan pas-pasan, jadi Ibu Ani bilang, saya tidak setuju. Itu yang membuat Haris sakit hati. Dia nangis. Ya, saya berusaha semua buat dia. Karena saya udah janji sama dia menikahi dia sepulang dari sana. Saya curiga sama satu orang di sini. Sudah dia sama satu orang. Siapa itu? Tio, Apa teman dekat? dia manajer. Manajer. Berarti Mbak Ayu ini kerja di mana? Dia ini pramusaji di salah satu restoran di Jakarta. Jadi saya curiga sama satu orang itu. Jadi saya minta tolong betul sama tim bikin Naruto ini buat
temuin saya dengan Ayu. Saya pengen mau menyampaikan sesuatu sama Ayu. Mas ini udah coba cari kemana aja Saya udah cari dia ke orang tuanya. orang tuanya. Waktu ditanya sama keluarganya di sini malah nutup-nutupin. Seakan-akan sudahlah. Nah ini kan kamu niatnya udah bagus, mau ngajak nikah. Sekarang kita mulai pencarian dari mana ini, kira-kira menurut kamu? Kalau menurut kita sih mungkin kita cuma ambil informasi yang ada. Kalau menurut Mas sendiri nih, Mas Saya Haris sih gimana ini? pengen awalnya nih ke rumah orang tuanya Ayu dulu, Mas. Ke rumah orang tuanya? Berani nih berarti? Ya saya berani. Dan saya pun siap ngomong sama ibunya bahwa saya ingin nikahin Ayu. Jadi udah niat orang tuanya mau ngelamar dia nih? Pak? Iya, iya Mas. Nanti kalau ditanya masalah masa depan, modal bagaimana? Saya siap. Yaudah kita langsung aja ke rumah orang tuanya, bismillah Mat ya. Bismillah. Mudah-mudahan orang tuanya bisa nerima, jadi kita nggak usah susah. Ya, kawan-kawan yuk ya. Kenapa? Ini ibunya. Bukan. Permisi ibu. Iya. Ya, dari ibunya Ayu. Oh bukan mas, ini kontrakannya udah kosong. Ayunya kemana? Ibu siapa ini? Ibu ini. Ibu Eni. Yang baru. Saya Yang yang baru. punya kontrakan di sini mas. Oh, yang punya. Mas ini ada apa ya? Enggak, ini apa mau nyari ibunya Ayu siapa namanya? Ibu Ani. Ibu Ani ya, Ibu Ani. Ibu Ani udah 3 bulan mas, nggak tinggal di sini. 1 bulan dia nggak bayar, 2 bulan dia nggak bayar, 3 bulan saya usir mas. Diusir. Iya, rumah saya digituin aja, nggak bayar-bayar. Gimana saya nggak kesel mas? Kenapa marah-marah? 3 bulan kontrakannya Ayu ini belum dibayar. Saya udah cari kemana-mana mas, tapi ibu ini ngilang, nggak ada kabar sama sekali. Sampai akhirnya saya cari. Akhirnya ketemu alamat rumahnya yang baru, di mana Jalan Cemara. Tapi saya datang ke sana, sama. Mereka nggak bisa bayar. Saya udah datangin terus, saya tagih, dia ngulur waktu, ngulur waktu. Kondisinya mungkin lagi nggak ada uang kali ibu, kasihan kali. Dia janji-janji terus mas. Ya mungkin kalau nggak ada uang gimana? Ayunya udah kerja atau gimana ibu? Ayunya kerja katanya. Kerja. Iya. Ibunya? Ibunya sih di rumah aja. Oh di rumah aja. Iya. Adiknya juga sama. Maksudnya adiknya juga masih sama adik-adik ya? Iya. Oh gitu. Berarti emang lagi nggak ada uang berarti? Enggak, emang Ibu Ani punya utangnya berapa Ibu kontrakannya? Si mas ini apanya ya? Pacarnya Ayu. Pacarnya Ayu. Kalau gitu mas bayarin dong utang dia selama 3 bulan. Ibu jangan gitu juga ibu, dia ini juga nggak ketemu sama Ayu udah lama. Kasihan dia baru pulang kerja loh ibu, jauh-jauh di Kalimantan masa harus bayarin sih? Tapi kan dia pacarnya mas. Ya tapi Ayunya nggak ada kabar, ibu belum tentu juga pacaran sama dia Ayunya kan. Sekarang Ayunya udah 5 bulan nggak ada kabar. Mungkin dia Mas ini orang kaya ya? Akhirnya klien kita Haris ini merasa pengen membantu, pengen menolong. Sampai Haris ini bilang, ibu saya bayar tunggakannya ibunya Ayu. Saya ganti tunggakannya ibunya Ayu. Dibayar loh 1,5 juta. Orang baik apa coba Haris ini? Uang kontrakannya dibayar begitu saja sama Haris. Padahal Haris nggak tahu Ayu ini sudah menikah atau belum. Tapi itu yang kebaikan dilakukan sama Haris. Udah, saya transfer ya. Oh iya, makasih ya mas ya. Bu, tapi benar ya ini buat bayar kontrakan ya? Iya benar mas. Bener kurang kontrakannya? 3 bulan mas. 3 bulan belum bayar? Iya. sudah nanti kita konfirmasi ke Ayu juga. Ya ini buktinya nanti bisa ibu cetak gitu aja bu. Iya boleh buktinya. Alamatnya di mana tadi ibu? Jalan Cemara. Jalan Cemara, daerah mana ibu? Jalan Cemara? Jalan Cemara daerah mana? Masih daerah sini juga. Oh deket-deket sini? Di mananya ibu? Nanti mas ke sana. Nanti ada gang lagi. Ada gang jalan lagi? Raya. Di Oh. situ ada Jalan Cemara. Dekat-dekat situ ya? Ah. Bentar, Oh nanti. ya udah. Oke makasih ya bu Makasih, ya. Bu, Ya, makasih Bu ya. Makasih ya mas. Ya, Dari informasi pemilik kontrakan tadi yaitu Jalan Cemara. Keluarganya Ayu tinggal di sana. Kita menuju ke sana. ini nomor berapa? Ini 124.
Oh, 124. Oh, ini 24. 124 betul. Iya. Sini. Saya takut Bu Ani ini marah-marah sama saya. Nanti saya bantu ngomong. Pelan-pelan saya ngomong. Misi. Misi, assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Ibu Ani. Ya maaf Ibu, ganggu sebentar. Ya Ibu, saya Mandala di Antv. Ibu bisa ngobrol sebentar Ibu kesini. Begitu sampai kontrakannya, ketemu langsung sama ibunya Ayu dan ternyata Mau ngapain kamu kemari? Dia masuk rumah saya. ibunya Ayu ini masih benci, masih marah sama yang namanya Haris. Saya mau ketemu dengan Ayu, Ibu. Nggak perlu kamu masuk rumah saya. Diam di situ. Ibu sabar dulu Ibu, sabar dulu Ibu. Biarin Dan dia ini ngejelasin. apa? Iya Ibu, kita Pokoknya mau bikin bantuin malu dia. aja. Ibu dengerin, kita cuma mau bantuin dia. Ibu dengerin sebentar saja. Tapi berkali-kali dia saya Ibu, saya minta maaf. Ibu sekarang beda Ibu, sekarang beda Ibu. Dia udah kerja sekarang Ibu. tetap aja Mas, dia nggak bakal mencukupi kehidupan kami Saya Mas. kerja, saya kerja. Dia punya apa? Dia miskin Mas. Kamu tuh punya apa? Kamu tuh nggak punya apa? Bener dia nggak punya apa-apa. Ibu tenang dulu dong. Ibu nggak tahu kalau kontrakan ibu siapa yang bayar? Siapa yang lunasin kontrakan ibu? Terus saya nggak pikir masalah itu. Ibu. Ternyata dia nggak pernah suka sama Haris, dia nggak pernah merestuin hubungan Ayu sama Haris. Ini yang jadi masalah, ibunya ternyata tidak bisa terima keadaannya Haris. Dia punya duit hanya cukup untuk resepsi aja. Ayu kemana Ibu? Ayu. Ayu udah punya kehidupan masing-masing. Kamu punya kehidupan masing-masing. Bentar Ibu, Ibu dengar dulu penjelasan saya mohon Ibu. Apalagi yang harus saya dengar dari dia, Mas. Mas. Dengerin dulu Ibu. Dia udah bekerja sekarang, dia udah siap semuanya Ibu. Ibu nyesel loh nanti Ibu ngelantarin dia. Nggak Coba akan dengerin ada dulu. sama. Iya Ibu, coba dengerin dulu. Coba dengerin dulu Ibu. Mas ngomong Mas, coba Mas. Saya baru pulang dulu dari Kalimantan. Saya kerja di sana. Saya kerja di sana. Kamu punya apa? Kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu tuh miskin. Saya bawa ini. Duit kamu hanya cukup untuk resepsi. Untuk menghidupi saya dengan Ayu tuh nggak bakalan cukup. Sekarang udah kamu tinggalkan rumah saya. Jangan hubungi Ayu lagi karena Ayu udah punya kehidupan sendiri dan kamu bermaksud Enggak, udah. Saya mohon Kak. Udah, pokoknya saya nggak mau. Padahal dia udah memohon sujud sama ibunya Ayu. Memohon ibu tolong kasih kesempatan saya untuk menikah sama Ayu. Tolong kasih kesempatan saya untuk membuktikan semuanya. Tapi dia nggak peduli. Saya nggak mau, Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu denger Ibu. Ibu harus siapkan dengan kalian. Ibu dengar dulu sebentar Ibu. Ibu harusnya ngerti dong. Ibu harusnya berterima kasih juga sama dia. Saya